Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein. Saya seorang siswa di SMA Negeri Sunggedean dan saya berasal dari kelas 10C dan presensi 23. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang circular flow 4 sektor. Nah, untuk pengertian de- dari circular flow itu sendiri adalah sebuah interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang akan membentuk sebuah sistem tertentu. Dan biasanya circular flow ini digambarkan dalam arus yang melingkar. Nah, untuk pelaku circular flow 4 sektor ini terdapat 4 pelaku. Yang pertama, rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen, ketiga rumah tangga negara atau pemerintah, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, untuk perantara terdapat 2 perantara dalam circular flow. Yang pertama adalah pasar output. Pasar output adalah sebagai perantara barang dan jasa, sedangkan pasar input adalah sebagai perantara faktor-faktor produksi. Dan faktor-faktor produksi itu bisa berupa tenaga kerja, modal, dan juga keahlian. Nah, sekarang mari kita lihat interaksi dari keempat pelaku tersebut. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen akan menyediakan faktor produksi untuk rumah tangga produsen melalui pasar input. Nah, karena rumah tangga produsen sudah mendapatkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen harus membayar faktor produksi tersebut ke rumah tangga konsumen melalui pasar input. Selanjutnya, karena rumah tangga produsen sudah mendapatkan faktor-faktor produksi dan dapat memproduksi suatu produk, maka rumah tangga produksi harus membuat produk dan menjualnya ke rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen melalui pasar output. Selanjutnya, karena kebutuhan rumah tangga konsumen sudah terpenuhi, maka rumah tangga konsumen akan membayar barang atau jasa yang dijual oleh rumah tangga produsen melalui pasar output berupa uang. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam interaksi circular flow 4 sektor ini ya. Yang pertama adalah pemerintah pastinya memerlukan faktor-faktor produksi untuk keberlangsungan kepemerintahan. Jadi pemerintah akan mengambil faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi melalui pasar input. Dan jika sudah mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut, tentunya pemerintah akan membayar faktor produksi tersebut kepada rumah tangga konsumen melalui pasar input. Selanjutnya pemerintah sebagai produsen. Pemerintah juga dapat menjadi produsen, misalnya PLN. Pemerintah akan menjual barang atau jasa tersebut ke masyarakat atau rumah tangga konsumen melalui pasar output. Dan jika rumah tangga konsumen sudah memenuhi kebutuhan, maka rumah tangga konsumen harus membayar hal tersebut ke pemerintah melalui pasar output. Selanjutnya adalah pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah juga dapat menjadi konsumen dikarenakan pemerintah juga memerlukan barang-barang dari rumah tangga produsen seperti kertas, pulpen, kursi, atau meja. Dan jika kebutuhan pemerintah sudah terpenuhi, maka pemerintah harus membayar barang atau jasa tersebut ke rumah tangga produsen melalui pasar output. Selanjutnya adalah rumah tangga konsumen membayar pajak ke pemerintah. Dan jika rumah tangga konsumen membayar pajak ke pemerintah akan mendapatkan subsidi atau fasilitas yang akan didapat oleh rumah tangga konsumen. Begitu pula dengan rumah tangga produsen. Jika rumah tangga produsen membayar pajak ke pemerintah dan pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas ke rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah
rumah tangga konsumen akan mengekspor faktor-faktor produksi ke masyarakat luar negeri melalui pasar input. Dan jika masyarakat luar negeri sudah mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut, maka rumah tangga masyarakat luar negeri harus membayar faktor produksi tersebut berupa devisa ke rumah tangga konsumsi melalui pasar input. Dan selanjutnya adalah rumah tangga produsen mengimpor faktor-faktor produksi dari masyarakat luar negeri untuk menambah faktor produksi yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Dan jika faktor produksi tersebut sudah didapatkan, maka rumah tangga produsen harus membayar ke masyarakat luar negeri berupa devisa melalui pasar input. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa ke masyarakat luar negeri untuk menambah penghasilan dan memenuhi eh, kebutuhan masyarakat luar negeri. Selanjutnya, jika hal tersebut sudah tercapai, maka masyarakat luar negeri harus membayar eh, barang atau jasa yang sudah didapat melalui pasar output berupa devisa. Selanjutnya adalah masyarakat dalam negeri atau rumah tangga konsumsi mengimpor barang atau jasa dari masyarakat luar negeri karena barang atau jasa tersebut tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Dan jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka masyarakat dalam negeri atau rumah tangga konsumsi harus membayar barang atau jasa tersebut ke masyarakat luar negeri berupa devisa. Nah, berikut tadi adalah interaksi antar 4 pelaku ekonomi dalam sektor 4 sektor. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari saya mengenai flow 4 sektor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.